Kabid SMP Bapak Lukman Nur Hakim SH. Yang terhormat pengawas pembina SMP Negeri 27, Ibu kami hormati para narasumber dan Bapak Ibu tamu undangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada hari ini, Senin tanggal 20 Juni 2022, kita hadir di tempat ini untuk mengikuti in-house training dengan tema implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 27 Palembang. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mengenai kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, dari bagi pada hidup pertiwi, dari bagi pada hidup pertiwi. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kita harus tahu tujuan pembelajaran dari kurikulum merdeka ini seperti apa. Jadi informasi itu siaran satu-satunya TVRI. Jelas sangat berbeda. Kita dulu belum banyak informasi waktu sekolah. Kita cuma tadi coba Bapak Ibu isikan kembali di sini. Identifikasi perubahan yang terjadi, ya, hal-hal yang berubah pada murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid saat ini. Cita-cita yang mereka inginkan. Terus bawa lagi permainan yang sering dimainkan bersama. Bisa Bapak Ibu kerjakan sekarang sama-sama. Coba langsung ketik di situ di filenya. Untuk Bapak Ibu ketik, supaya bisa diketik, tekan enable editing itu ya. Enable-nya tekan dulu. Kalau kita kerjanya di laptop, kalau di HP agak sulit. Boleh
Hasil yang sudah kami kerjakan. Baik, pertanyaan pertama, identifikasikanlah hal-hal yang berubah pada murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid kita saat ini melengkapi isian tabel di bawah ini. Baik, di 10 tahun yang lalu nih Caknya Yeye, kelereng, dakocan, dan selentean. Kalau murid yang saat ini mungkin sering permainan yang dimainkan itu PSP, Mobile Legends, PUBG, dan permainan lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana selama ini Bapak atau Ibu merespon perubahan tersebut? Seiring dengan perubahan zaman, kurikulum selalu ada perubahan. Maka dari itu kita pendidik mengikuti perubahan itu dengan baik. Jadi setiap tahun itu yang disampaikan dengan Ibu Tere tadi, karena setiap tahun pasti ada perubahan yang mengikuti zaman. Zaman itu semakin modern sekarang. Pertanyaan nomor 3, ketika terjadi perubahan kurikulum, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Di sini jawaban kami adalah menyambut dengan optimis akan adanya perubahan dan berusaha untuk mempelajari kurikulum baru tersebut sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran kami di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau 10 tahun yang lalu biasanya kita lebih banyak menulis, ya, lebih aktif menulis. Kalau udah selesai kumpul dan dinilai seperti itu. Untuk sekarang ini kayaknya mengerjakannya lewat beberapa aplikasi, bisa WhatsApp, bisa lewat internet. Anak pasti tahu seperti itu. Permainan termasuk cita-cita pun beda. Sekarang anak mau lihat Atta Halilintar, dia buat konten di YouTube, dia buat akun Facebook, dia buat akun TikTok, dia buat Instagram. Mulai dia mencari cara bagaimana supaya terkenal, viral. Yakin, walaupun komennya tuh hujatan, saya yakin ribuan komen bisa kita dapat. Nah, viral tahu digoyang, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadilah patung. Ya. Silakan kepada Ibu Rina, waktu dan tempat kami pelajaran tadi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tapi materi ini masih berhubungan dengan materi yang pertama tadi, Bapak Ibu ya. Orientasi, pengenalan apa sih yang dimaksud dengan sekolah penggerak, kurikulum merdeka, dan seterusnya. Jadi nanti dari sini kalau sudah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita tanya atau tadi sempat masuk persiapan tadi kan ada rekan-rekan yang bertanya kurikulum merdeka itu yang seperti apa, siapa yang bisa menggunakannya. Nah, di sini kita akan coba untuk memberi jawaban ini. Kalau di 13 TIK dihapuskan, ya tahu-tahu ini di kurikulum merdeka ada lagi, otomatis tidak berjalan seperti yang diharapkan. Makanya pemerintah mencoba untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Di sini di kurikulum merdeka ini artinya sekolah, Bapak Ibu, sekolah yang menentukan. Jadi nanti kita yang guru-guru mapel ini kompromi. Ya, kompromi nanti. Misalnya guru IPA dia mau berapa KD, guru IPS, guru PKN, matematika dan seterusnya. Itu yang dinamakan kurikulum merdeka. Jadi artinya kita sendiri disesuaikan dengan sekolah dan kondisi anak. Jadi tiap sekolah itu beda nanti, Bu. Ya, jadi misal contoh kita satu lingkungan, satu kecamatan, SMP 53, SMP 14, SMP 1, itu bisa beda.
tidak mesti sama. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan anak murid kita, peserta didik kita itu kondisinya seperti apa, kita yang harus menentukan, menyesuaikan kurikulumnya itu. Kalau selama ini kan enggak pusat, kita taunya ibaratnya apa ya, pokoknya ya jalankan. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka ini tidak. Kita ibaratnya pusat itu hanya ini, Bapak Ibu bahan mentahnya silakan olah sendiri. Bapak Ibu mau masak apa, mau nasi goreng, mau nasi uduk, mau nasi rendang dan sebagainya. Nah itu. Kasih kesempatan untuk presentasi. Di belakang. Ya, Bapak Ibu, ini hasil dari kerja kelompok kami dan tentunya bimbingan dari tenaga ahli dalam diklat. Dan selanjutnya yang terakhir adanya bantuan bagi guru dan peserta didik terkait yang kurang mampu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Besti. Malu deh nenek-nenek ngomong Besti ya. Tapi the best, yang ini besti Besti yaitu terdiri dari Rosdiana. Bapak atau Ibu melakukan adaptasi kurikulum. Inilah penampilan kerja dari kelompok Besti. Sip kan? Tuh nenek dua itu, lihat tuh. Ini belajarnya. Nomor 1 yaitu belajar sepanjang hayat. Ya, yang disampaikan oleh Ibu Sukaina. Berikutnya penguasaan IT. Ya, yang dijelaskan oleh Ibu Tere. Dan yang ketiga kolaborasi, yaitu antara Ibu Rosdiana dan Ibu Rahmawati. Akan dilaksanakan. 4. Peserta didik yang kurang memahami perubahan kurikulum yang ada. Itu tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa saja solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? Ada 3. Ya. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok Besti. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih yang amat sangat buat Bu Rosdiana. Jadi walaupun sudah senior, masih tetap semangat. Terdiri dari lumayan banyak anggotanya, Ibu Anita Roza Fitri, Ibu Anita Luciana dari 53, saya sendiri Fadila Hairani, Pak Zulkarnain, Sally Priyanti dan Agus Eko. Ini sekedar infografis, bukan juga poster ya. Jadi sederhana saja yang kami buat sendiri dalam waktu 5 menit. Jadi ada foto guru-guru yang sedang berkolaborasi belajar tentang kurikulum Merdeka supaya bisa memfasilitasi anak didiknya nanti dalam pembelajaran. Jadi posternya berjudul kurikulum 2013-nya dicoret ganti Merdeka, pembelajar sepanjang hayat, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Itu poster kami. Kita dapat merubah paradigma belajar kita menjadi di mana siswa menjadi pusat belajar, sehingga dengan cara dengan cara merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa di awal pembelajaran, benar-benar menempatkan siswa-siswa kita sebagai pusat pembelajaran, dan kita harus menyadari peran kita sebagai fasilitator sehingga pembelajaran kita berlangsung menyenangkan bagi siswa kita. Demikian hasil diskusi kami, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lembar kerja ruang kolaborasi 3. Apa saja solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? Peningkatan pendidikan agama dan nilai-nilai moral dan etika.
She rings on me when I was so